Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. 4, kami dari kelompok 4, unit 4, ingin memaparkan hasil laporan kelompok kami yang bertema Butik Liradiba. Di sini disusun oleh 4 orang, yaitu Nasridar, Dian Afrina, Cut Maisi, dan saya sendiri Rozatul Sania. Pada pendahuluan pertama akan dibacakan oleh Cut Maisi. Yang pertama, latar belakang. Usaha busana merupakan suatu bisnis yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Hal ini terdiri dari tingginya permintaan konsumen yang akhirnya membuat banyak usaha di bidang busana. Usaha dalam bidang busana yang semakin beragam mempermudah masyarakat untuk menentukan jenis busana sesuai dengan kesempatan atau kepribadian dan gaya hidup mereka. Yang kedua ada rumus masalah. Berdasarkan latar belakang penyusunan proposal ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah bisnis fashion Eliradiva Store layak untuk dijalankan? Bagaimana analisis kelayakan bisnis fashion Liradiva Store dari aspek pasar dan pemasaran? Landasan teori. Pengertian studi kelayakan usaha atau bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan gunakan pasar untuk penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan. Apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan? Mengingat bahwa kondisi yang akan datang penuh dengan ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan di mana di dalam memulai bisnis, di mana dasar dari pertimbangan tersebut pertama melalui suatu studi terhadap berbagai aspek mengenai kelayakan suatu bisnis yang akan dijalankan, sehingga hasil daripada studi tersebut digunakan untuk memutuskan apakah sebaiknya proyek atau bisnis layaknya dikerjakan atau ditunda. Akan dibatalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu tentang profil usaha. Nama pemiliknya yaitu Muhammad. Jenis usaha yang diteliti adalah lokasi Lorong Cengkeh nomor 2 Langbubur, Kecamatan Kuala, Kota Banda Aceh. Didirikan pada Agustus 2018. Di sini ada beberapa aspek yang dibahas, yaitu aspek legalitas, analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Aspek hukum merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah proyek bisnis. Salah satunya yaitu Liradiba Store. Bentuk kegiatan usaha di Liradiba Store merupakan usaha perseorangan. Bentuk usaha perseorangan merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya. Dan kemudian analisis kemampuan memenuhi perizinan. Dalam usaha perseorangan tidak terdapat peraturan perundangan, hanya memiliki perizinan untuk izin sewa tempat ke pemilik tanah dan izin hasil suara lisan. Kemudian ada dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Kesimpulan kelayakan aspek hukum pada aspek ini, suatu usaha diharapkan telah memiliki pelaku bisnis sesuai dengan usaha yang akan dijalankan dan juga telah memiliki perizinan usaha yang jelas dan lengkap, sehingga suatu usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar khususnya kaum wanita adalah lapisan yang mempunyai daya tarik sangat tinggi, konsumtif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya orang-orang konsumtif berarti keuntungan bagi usaha produksi, butik ini berada di daerah perkotaan, sehingga pelanggan pun akan terus meningkat serta lokasinya sangat mudah diakses karena berdiri di pinggir jalan raya.
Dan kemudian ada analisis pasca. Dan ada analisis strategi pemasaran, yaitu geografi, demografi, income segmentasi, strategi promosi yang akan dilakukan, strategi bauran pemasaran, price, kesimpulan, analisis pasar dan pemasaran. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan-kawan pada Humas. Tiga, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis penjualan usaha. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan yang menjual berbagai aneka baju yang pastinya cocok dengan selera masyarakat, khususnya untuk kaum remaja dan dewasa. Kemudian analisis kebutuhan kerja. Bisnis ini membutuhkan tenaga kerja yaitu 3 orang karyawan dalam bidang pemasaran, 2 orang karyawan dalam bidang SDM dan fasilitas, dan 2 orang karyawan dalam bidang akuntan. Kemudian analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Berhubungan dengan analisis kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan, karyawan pada bidang tersebut yaitu bidang pemasaran, bidang SDM dan fasilitas, serta bidang keuangan. Dan yang terakhir, kesimpulan kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dari analisis penjadwalan proyek, kebutuhan tenaga kerja, kemampuan dan tenaga kerja yang memenuhi struktur organisasi. 4. Aspek teknik dan teknologi. Analisa lokasi bisnis. Lokasi yang dipilih merupakan tempat yang strategis di daerah sekitar perkotaan. Lokasi tersebut mudah terlihat dan berada di pinggir jalan yang merupakan jalan lalu lalang masyarakat sekitar, sehingga dapat dicari dan didatangi. Kemudian analisa luas produksi ruangan atau tempat yang dibutuhkan pada awal membuka usaha butik ini tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Selanjutnya analisa kesiapan teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu untuk memproduksikan bisnis menggunakan smartphone. Kemudian kesimpulan analisa aspek teknis dan teknologi. Dari analisis lokasi bisnis, luas produksi dan kesiapan teknologi, dapat disimpulkan bahwa posisi tempat perusahaan ini sangat strategis. 5. Aspek finansial. Yang pertama, sumber permodalan. Sebagai sumber awal mula pendirian Liradiba Store, yaitu dari pemilik usaha sendiri. Sebagai investasinya untuk itu didirikanlah perusahaan dalam bidang perdagangan aneka jenis fashion sesuai kebutuhan. Nasrida. Jadi kesimpulan yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah bahwa Liradiba Store merupakan suatu bisnis fashion yang layak untuk dijalankan dengan mempertimbangkan manajemen, aspek hukum, lingkungan, pemasaran, teknik dan teknologi, manusia dan manajemen, dan keuangan. Peneliti berusaha menyajikan peneliti ini dengan bahasa yang mudah dipahami, ringkas dan jelas. Pendekatan teori-teori dari seluruh
ilmu manajemen dicoba untuk dijabarkan dengan jelas. Dan sarannya masih banyak lagi yang harus dilakukan sebagai perbaikan dari penelitian studi kelayakan bisnis ini. Di antaranya yang pertama mencari peluang pada ekspor. Hal ini masih belum dibahas oleh peneliti. Dan selanjutnya perhitungan analisis keuangan belum menggunakan metode WACC atau rata-rata biaya modal tertimbang. Baik, Ya, mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.